Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran yang pertama. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang makasih, selamat pagi. Terima kasih atas hari baru yang boleh kami rasakan hari ini. Terlebih kami juga mengucap syukur karena masih bisa belajar meskipun kami belajar secara virtual. Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami agar kami bisa memusatkan perhatian pada pelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, perhatikan gambar yang ada di layar kamu. Itu merupakan pertumbuhan dari tanaman. Tanaman merupakan makhluk hidup yang juga mengalami pertumbuhan dan juga mengalami perkembangbiakan. Kebanyakan tumbuhan itu perkembangbiakannya dengan biji. Inilah gambar pertumbuhan dari biji menjadi tanaman. Biji ditanam, kemudian akan berubah menjadi kecambah. Kecambah nanti akan memiliki akar dan daun. Kemudian akan berubah menjadi tumbuhan muda dan kemudian menjadi tumbuhan dewasa. Anak-anak, perhatikan gambar tanaman ini. Gambar yang pertama itu adalah tanaman jahe. Tanaman jahe berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal. Di bawahnya itu adalah lengkuas yang berkembang biak juga menggunakan rizoma atau akar tinggal. Kemudian nomor 2 yang di atas itu adalah tanaman kentang. Tanaman kentang itu berkembang biak dengan ubi akar. Di bawah gambar kentang adalah gambar bawang merah. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Kemudian di atasnya ada gambar ketela pohon. Ketela pohon itu berkembang biak dengan tunas batang secara alami. Tetapi kalau secara buatan itu dengan menggunakan stek. Di bawahnya ada gambar cocor bebek. Cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Dan kemudian di sampingnya itu adalah pohon pisang yang berkembang biak dengan tunas. Mari kita perhatikan perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu bisa dengan cara alami, yaitu tanpa bantuan manusia. Sedangkan yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan bisa dengan buatan. Artinya, mendapatkan bantuan dari manusia. Maka perhatikan tabel di sini anak-anak. Mangga berkembang biak dengan biji.
Selain mangga, yang berkembang biak dengan biji itu masih ada. Contohnya bisa semangka. Ya. Kemudian rambutan atau aceh. Itu juga berkembang biak secara alami, yaitu dengan biji. Kemudian tadi sudah kita sebutkan bawang merah itu berkembang biak dengan umbi lapis, ini secara alami. Kemudian kentang dengan umbi akar, ini secara alami karena tanpa bantuan manusia. Stroberi dengan gerage. Gerage itu tumbuh kuncup, kemudian merayap atau kok merayap ya, kena tanah, kemudian tanahnya yang kuncup tadi kemudian tumbuh akar dan kemudian sudah berkembang biak. Pisang dengan tunas. Selain pisang, ada juga pohon cemara, ada juga bambu, itu juga pertumbuhannya, perkembangbiakannya dengan tunas secara alami. Cocor bebek, tunas daun, jahe, akar tinggal, semua tadi berkembang biak secara alami. Contoh perkembangbiakan secara buatan, yaitu dengan cangkok dan stek. Mangga, selain dengan biji, cara berkembang biaknya ada juga dengan cangkok secara buatan. Kamu bisa lihat gambar bagaimana pohon itu bisa dicangkok. Ada dua gambar, yang sebelah kirimu itu adalah proses mencangkok. Biasanya pohon yang dicangkok harus berkayu. Kemudian ketela pohon itu dengan stek. Dan ini adalah contoh perkembangbiakan secara buatan atau dengan bantuan manusia. Tugas kamu, lingkarilah nama tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Itu kamu tulis dulu dalam tabel seperti itu. Kemudian sesudah selesai, kamu tulis, baru kamu mengerjakan dengan melingkari kata-kata tumbuhan, nama tumbuhan yang ada dalam tabel. Kemudian SBDB kita akan membuat rancangan prakarya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Apa yang dimaksud dengan teknik memotong? Teknik yang dilakukan dengan cara memotong. Dan alat untuk memotong ada gunting, ada juga cutter atau pisau. Kemudian teknik lipat, teknik membentuk kertas dengan keterampilan tangan tanpa menggunakan alat. Sehingga teknik melipat itu alatnya tangan kita. Yang ketiga, teknik sambung. Teknik yang dilakukan dengan merekatkan bahan. Alat yang digunakan untuk merekatkan lem, selotip, benang, atau tali. Anak-anak, kita akan membuat prakarya dengan seni mosaik. Apa itu mosaik? Mosaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa dua dimensi dengan menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah
gambar. Seni mosaik disebut seni rupa dua dimensi karena hanya memiliki panjang dan lebar. Ada karya seni yang tiga dimensi, contohnya adalah patung. Mengapa disebut tiga dimensi? Karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bahan untuk membuat mosaik ada dibagi menjadi dua, bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam ya didapat dari alam, misalnya biji-bijian, biji jagung, kemudian biji kacang hijau, dan lain sebagainya. Ada juga yang dari daun. Sebaiknya daun yang digunakan untuk mosaik, daun yang sudah kering. Bisa kulit buah, bisa batang, bisa cangkang telur, itu merupakan bahan alam yang bisa digunakan untuk membuat karya seni mosaik. Sedangkan bahan buatan itu yang dibuat, tidak bisa diambil begitu saja. Contohnya kertas, kertas tempel, kertas warna-warni, kertas lipat, kaca, kain perca, keramik, maupun marmer merupakan bahan buatan. Tugas kamu membuat karya seni mosaik dengan bahan buatan. Gambar itu adalah gambar bunga matahari. Kamu membuatnya dengan mosaik. Warnanya kamu sesuaikan dengan warna bunga matahari yang pernah kamu lihat. Kertas warna sesuai dengan warna bunga matahari. Bisa kamu sobek atau kamu gunting kecil-kecil. Kemudian kamu tempelkan pada gambar bunga matahari. Kamu melukis dulu bunga matahari. Jangan kecil-kecil ya nak. Cukup besar. Di buku gambarmu. Sesudah kamu gambar, membuat desain gambar matahari, baru kamu tempelkan kertas kecil-kecil yang sudah kamu sobek atau kamu gunting. Kita sampai pada matematika menentukan hasil bagi dua bilangan. Kalau kemarin perkalian adalah penjumlahan berulang, kalau pembagian adalah pengurangan berulang. Contoh, 12 dibagi 2. Ditulis angka 12 terlebih dahulu, kemudian 2 menjadi angka pengurangan. Sehingga perhatikan 12 dikurangi 2, 10. Dikurangi 2, 8. Dikurangi 2, 6. Dikurangi 2, 4. Sampai ketemu hasilnya 0. Nanti kalau 2 dikurangi 2 hasilnya 0, selesai sudah pengurangan berulang itu. Kemudian kita hitung angka 2 sebagai pengurang itu berapa jumlahnya. Di sini ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis atau sama dengan 0. Sehingga 12 dibagi 2 sama dengan 6. Anak-anak, pembagian sama dengan penjumlahan, sama dengan pengurangan, sama juga dengan perkalian, akan mudah kalau kita kerjakan dengan cara bersusun. Inilah cara bersusun dalam pembagian, cara panjang,
dan cara pendek. Contoh soal di sini adalah 652 dibagi 4. Langkah awal, kita mengambil angka 1 yang paling depan, angka 6. 6 lebih besar dari 4, maka bisa dibagi. Kita mencari perkalian 4 yang hasilnya tidak boleh lebih dari 6. Maka 600-an, karena ini susun panjang, 6 itu adalah 600-an. Kalau ratusan, nolnya berapa, Nana? Nolnya 2. 600-an dibagi 4 mendapat 100-an. Jadi 4 kali 100 sama dengan 400. Angka 100 ditulis di atas garis. Sedangkan kalau sudah 100 dikali 4 sama dengan 400, kamu tulis di bawah angka 652 secara urut. Kemudian kita kurangi. 2 dikurangi 0, 2. 5 dikurangi 0, 5. 6 dikurangi 4, 2. 252. Kita bagi lagi dengan angka pembaginya, yaitu 4. Maka 50-an dibagi 4 mendapat 60-an. Atau kita mencari 25 itu dibagi 4 dulu. Kita mencari perkalian 4 yang hasilnya tidak boleh melebihi 252. Maka kita dapatkan 4 kali 60. 240 ditulis di bawah angka 252, kita kurangkan. 2 dikurangi 0, 2, 5 dikurangi 4, 12. Angka 12 kita bagi lagi dengan angka 4. Kita mencari perkalian 4 yang hasilnya 12. Ternyata 4 kali 3 itu hasilnya 12. Kita tulis di bawahnya angka 12. Sehingga 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Kalau sudah menemukan hasil 0, berarti sudah selesai. Hasil dari pembagian itu 100 ditambah 60 ditambah 3. Kita tulis angka depannya. 1, 6, 3. Sehingga 652 dibagi 4 sama dengan 163. Kemudian boleh kamu menggunakan cara bersusun pendek. Sama dengan cara bersusun panjang, ini kita juga ambil angka 61 dulu. Kita mencari perkalian 4 yang hasilnya tidak boleh lebih dari 6. Maka kita menemukan angka 1. 1 ditulis di atas garis itu, kita kalikan dengan 4. 1 kali 4 sama dengan 4,
ditulis di bawah angka 6. Kita kurangkan. Kemudian menurunkan 1 angka sesudah 6. Maka menurunkan angka 5. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Maka tertulis di sana 25. 25 dibagi 4. Kita mencari perkalian yang hasilnya tidak boleh melebihi 25. 4 kali berapa sama dengan sebelum 25. Ketemunya 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Maka angka 6 ditulis di atasnya, kemudian hasilnya ditulis di bawah 25. Kemudian kita kurangkan, angka satuannya kita turunkan 2. 5 dikurangi 4, 1. 2 dikurangi 2, 0. Tidak perlu ditulis kalau di depan angka. Maka hasilnya 12. Kita bagi dengan 4 lagi atau mencari perkalian 4 yang hasilnya 12. Kita peroleh angka 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Kita tulis di bawahnya. Kita kurangi. Hasilnya 0. Selesai. Tugas kamu mengerjakan LKS halaman 98 dan 99. A. Nomor 5. Untuk B, nomor 4 dan nomor 5 dikerjakan dengan cara bersusun pendek. Kemudian yang C, nomor 4 dan 5 dikerjakan dengan cara bersusun panjang. Kalau mengerjakan tugas matematika, tulislah soal dengan caranya. Jangan dijujuk hasilnya. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Semoga jelas. Selamat bekerja. Selamat menyelesaikan tugas kamu. Tuhan memberkati. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir pembelajaran. Semoga ilmu yang kami dapatkan bisa kami gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, berikanlah kami semangat belajar untuk meraih cita-cita kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.